Hari ini akan kami sampaikan laporan perkembangan pengaduan daring COVID-19 Ombudsman Republik Indonesia. Rekan-rekan media yang kami hormati, tentu kita masih prihatin dengan kondisi pandemi COVID pada saat ini dengan berbagai implikasinya. Namun tentu saja negara kita, seluruh kementerian dan lembaga tidak boleh berhenti di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas-tugas yang seharusnya mereka lakukan. Ombudsman memperhatikan ada implikasi yang luas akibat pandemi COVID-19 ini terhadap pelayanan yang mestinya diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Ombudsman terus menjalankan tugas-tugas baik yang ada di kantor pusat maupun yang ada di kantor perwakilan di 34 kantor perwakilan kami. Selain kami menyampaikan angka-angka laporan kepada Ombudsman, kami juga akan menyampaikan mungkin aspek lain, mungkin aspek keamanan. Itu nanti Ibu Dr. Ini Rahayu mungkin akan menjawab kalau ada pertanyaan tentang itu. Kemudian tentu yang terkait dengan new normal, baik itu persiapan yang dilakukan oleh kementerian lembaga, implikasinya. Nanti juga mungkin beberapa hal kalau ada pertanyaan tentang itu akan dijawab oleh Bapak Ahmad Al-Sajari, ya, beliau masih di perjalanan. Dapat kami laporkan bahwa akumulasi laporan kepada Ombudsman, data kami sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 pukul 18.00 itu berjumlah 1004 laporan. Memang ada penambahan yang signifikan di sini, tapi tidak akan saya uraikan satu persatu. Dapat kami sampaikan bahwa angka tertinggi laporan itu terjadi pada tanggal 18 dan 19. Itu ada 83 laporan dalam satu hari, kemudian ada 82. Kemudian berdasarkan suara provinsi, ya, itu dapat kami sampaikan ada 10 provinsi dengan jumlah pengaduan yang tertinggi. Yang pertama adalah Banten. Banten itu ada 85 pengaduan. Kemudian Sumatera Barat 60 pengaduan. Jawa Tengah 43, Lampung 41, sama juga dengan Jawa Timur. Kemudian ada 31 laporan Ombudsman pusat, sama jumlahnya untuk Jawa Barat dan Jakarta Raya. Kemudian ada 29 laporan untuk Provinsi Bangka Belitung. Sumatera Utara itu ada 26 laporan. Itu terkait jumlah. Sedangkan terkait dengan laporan berdasarkan substansinya, sampai hari ini laporan paling banyak itu adalah terkait dengan bantuan sosial. 81,3% laporan pada Ombudsman itu terkait dengan bantuan sosial. Selanjutnya terkait dengan ekonomi dan keuangan, itu ada
14,8% atau 149 pengaduan. Kemudian pelayanan kesehatan itu ada 19 pengaduan, transportasi 15 pengaduan, keamanan 4 pengaduan. Selanjutnya, kalau kami uraikan lagi, pengaduan terkait dengan bantuan sosial itu yang terbanyak adalah penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat yang dituju serta wilayah sasaran. Ya, ini sekali lagi terkait dengan data, karena akibatnya tentu bisa saja salah sasaran ya terkait dengan penerimaan. Kemudian masih terkait bansos itu adalah terkait dengan prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan itu tidak jelas. Ya, ini juga tentu merugikan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan sosial tersebut. Kemudian terkait dengan masyarakat yang kondisinya lebih darurat ternyata tidak terdaftar. Ya, misalnya warga yang betul-betul membutuhkan bantuan tetapi karena tidak terdaftar kemudian tidak mendapatkan bantuan tersebut. Ada juga yang terdaftar tapi tidak menerima bantuan, tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP ya, sebagai pendatang. Ini juga dilaporkan kepada Allah. Selanjutnya, rekan media, Bapak sekalian yang dapat mengikuti acara Ombudsman ini terkait dengan pengaduan bidang ekonomi dan keuangan yang dilaporkan kepada Ombudsman terkait dengan belum adanya layanan secara jelas terkait prosedur dan mekanisme pemotongan permohonan restrukturisasi kredit bagi sejumlah masyarakat yang telah memenuhi kriteria. Ya, sebagaimana kita ketahui, restrukturisasi kredit ini sangat dibutuhkan dalam kondisi masyarakat kita saat ini yang mungkin mengalami kesulitan dalam hal pekerjaan. Kemudian terkait belum tersedianya informasi secara jelas mengenai kebijakan relaksasi kredit kepada masyarakat. Selanjutnya, OJK tidak merespon pengaduan secara cepat dalam restrukturisasi kredit. Kemudian masih juga terjadi debt kolektor menyita barang debitur karena tidak mampu mengangsur. Kemudian kebijakan pemberian diskon 50% yang tidak berlaku untuk semua pelanggan listrik. Ini juga terkait dengan informasi-informasi yang mestinya disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang telah diumumkan kepada publik kemudian informasi itu tidak secara jelas, secara akurat diterima di masyarakat. Dan tentu ini bukan hanya membingungkan tetapi juga merugikan, atau mungkin masyarakat kita mengambil langkah-langkah termasuk melaporkan
ke ombudsman, padahal sesungguhnya itu hanya karena informasi yang belum pernah diterima. Selanjutnya terkait dengan substansi pelayanan kesehatan yang dilaporkan kepada ombudsman, yang terbanyak adalah kurangnya informasi tentang klasifikasi pasien COVID-19. Ya, seakan-akan kalau seseorang itu terkena COVID-19, semuanya akan berakhir. Begitu mengerikan. Akibatnya ada semacam ketakutan yang luar biasa di masyarakat. Ya. Padahal tentu kalau disampaikan klasifikasi pasien, mungkin kepanikan itu dapat diminimalisir. Karena seperti kita ketahui, tingkat kesembuhan mereka yang terkena COVID-19 juga cukup besar. Apa yang terjadi sekarang, seakan-akan siapa saja yang meninggal di era sekarang pokoknya dimakamkan sebagai pasien COVID. Siapa saja yang terserang COVID-19 sepertinya akhir dari segala-galanya. Nah, ini klasifikasi ini sebetulnya penting perlu disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya kurangnya informasi tentang alur pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan gejala mirip COVID-19. Ya, ini semua terkait dengan informasi lagi, karena tidak mungkin semua orang sakit pada saat ini pasti COVID-19. Kemudian rumah sakit kurang transparan dalam menginformasikan sakit pasien. Ya, kalau kita monitor di samping laporan-laporan ini memang keterbukaan dalam batas-batas tertentu mungkin diperlukan. Kemudian keterlambatan penyampaian hasil tes COVID-19 kepada pasien. Ini cukup banyak yang dilaporkan dan tentu saja faktanya angkanya bisa lebih tinggi. Dilaporkan kepada ombudsman, kepala desa atau pemerintah ya kurang berkoordinasi dengan instansi terkait penanganan terhadap warga dari keluarganya yang ditetapkan sebagai status ODP, PDP atau positif COVID-19. Selanjutnya rekan-rekan media dan pemirsa yang mengikuti acara ombudsman ini terkait dengan substansi transportasi, dilaporkan kepada ombudsman terkait dengan penghentian transportasi umum tanpa menyediakan angkutan alternatif. Ya, ini tentu sangat menyulitkan bagi publik. Berikutnya ketidakjelasan aturan terkait jam operasional di bandara, stasiun, dan terminal. Ya, untuk dimaklumi tentu data seperti ini karena kami menerima dari 34 perwakilan. Ya, mungkin untuk kota besar seperti Jakarta relatif lebih bagus, tetapi di provinsi-provinsi lain tentu informasi seperti ini sangat diperlukan. Dan mungkin kenapa laporan masuk ke ombudsman? Karena itu belum tersedia sebagaimana yang mereka harapkan. Kemudian penutupan jalan umum, ya, ini juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sekali lagi informasi kepada masyarakat perlu dilakukan dengan baik supaya masyarakat juga bisa mengantisipasi kondisi penutupan jalan umum itu. Selanjutnya penghentian angkutan umum di daerah yang belum ditetapkan sebagai PSBB zona merah. Adanya badan usaha pengangkut
yang tetap menyelenggarakan angkutan penumpang berasal dan atau menuju wilayah PSBB zona merah. Dapat juga kami laporkan terkait dengan substansi keamanan. Nanti mungkin Ibu Nini Rahayu akan menyampaikan secara khusus tentang substansi keamanan, sebagaimana juga nanti Pak Alam mungkin akan menyampaikan terkait dengan hal-hal penerapan new normal. Ya. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan terkait dengan instansi dengan persentase pengaduan terbanyak. Karena tadi terkait dengan bansos, tentu yang tertinggi 53,1%. Ya, instansi yang paling banyak dilaporkan adalah Dinas Sosial. Selanjutnya OJK, PLN, bank, dan sarana perhubungan. Nah, tentu saja mungkin ada pertanyaan, bagaimana tindak lanjut dari penanganan pengaduan oleh Ombudsman? Dapat kami sampaikan tentu tindak lanjut laporan masyarakat oleh Ombudsman ya dilakukan berdasarkan ya surat edaran ya. Jadi itu yang menjadi pedoman surat edaran Ketua Ombudsman nomor 20 tahun 2020 tentang posko pengaduan daring COVID-19 ya. Dan sebagian besar laporan, yaitu 53,5%, itu telah kami validasi ya, dan memenuhi syarat ya. Untuk yang memenuhi syarat tentu kami tindak lanjuti. Setidak-tidaknya dua mekanisme. Yang pertama, diteruskan kepada kementerian lembaga terkait melalui narhubung kami ya. Kemudian yang kedua, tentu Ombudsman mempunyai sistem RCO ya, reaksi cepat Ombudsman, karena tentu ada pengaduan-pengaduan yang kadang-kadang memang perlu ditanggapi cepat, bukan dengan cara-cara biasa. Kemudian terakhir, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan, ada beberapa catatan laporan khusus ya, yang mungkin juga ini terjadi di daerah lain ya, tetapi kami perlu sampaikan mungkin setiap kali laporan seperti ini, beberapa catatan khusus kami temukan. Yang pertama itu di beberapa wilayah, contohnya Jambi dan Papua, itu diduga ada upaya manipulasi data penerimaan bantuan sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Manipulasi data tersebut tidak hanya mengurangi atau menambah jumlah penerima bantuan sosial, tetapi juga mengganti nama penerima yang asli dengan penerima lain yang justru menjadi tidak tepat sasaran. Di Sulawesi Barat, Ombudsman juga menerima laporan adanya pemotongan bantuan sosial ya, yang awalnya 600.000 menjadi 300.000. Nah, ini jumlah pemotongan yang besar. Kemudian catatan yang kedua yang kami temukan ya, tidak jelasnya prosedur atau mekanisme pengurusan pendaftaran penerima bantuan jaringan pengamanan nasional bagi masyarakat yang telah pindah domisili dan masyarakat yang alamat KTP-nya berbeda. Kasus seperti ini antara lain terjadi di Kalimantan Tengah dan Lampung. Dan terakhir, catatan khusus kami adalah tidak kompetennya petugas uji swab COVID-19 ya, yang kami temukan di Rumah Sakit Umum Daerah Peringadi Medan kepada salah satu PDP. Setelah dilakukan investigasi oleh Ombudsman, ditemukan bahwa hasil pemeriksaan swab atas PDP tersebut tidak ada karena spesimen sampel swab tes hilang. Oleh karena itu akan dilakukan swab untuk tes ulang. Ini kan suatu hal yang prinsip.
Oleh karena itu, Ombudsman menyarankan, ya, pertama, melihat kenaikan pelaporan yang cukup signifikan pada bidang bantuan sosial, membutuhkan perhatian yang intensif dari pemerintah. Beberapa permasalahan dalam pendataan penerima bantuan dapat memunculkan konflik di masyarakat, ya. Ini harus kita hindari. Pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi dan kontrol terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam menyiapkan berbagai kemungkinan kendala yang muncul di masyarakat. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara jumlah, ya. Dan berikutnya saya persilakan kepada Bu Nini Rahayu, kemudian nanti berkenan Pak Alamsyah menyampaikan hal-hal yang dianggap penting terkait dengan keamanan dan kemudian new normal. Saya persilakan dari Bu Nini. Terima kasih Pak Ketua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Ombudsman yang kami hormati, Pak Alamsyah, yang juga kami banggakan, terkait dengan pengaduan keamanan, sektor keamanan, seperti yang kita lihat bersama-sama, jumlah pelaporannya sebetulnya rendah dibandingkan 3 laporan lain, ya, yang jumlahnya terus bertambah begitu. Tentu melihat 3 jenis laporan yang dilaporkan kepada kami, ya, antara lain yang pertama terkait dengan pengaturan tempat publik seperti tempat ibadah, pasar yang masih menimbulkan kerumunan dan masih kurangnya jumlah aparat keamanan di tempat-tempat tersebut, terutama di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai wilayah PSBB. Sebetulnya di luar laporan yang sudah disampaikan secara langsung kepada posko pengaduan, juga banyak laporan yang disampaikan kepada kami secara langsung yang juga dilaporkan oleh masyarakat maupun aparat keamanan sendiri, tetapi mengatakan bahwa spot-spot tempat-tempat publik ini kadang-kadang tidak dapat diantisipasi lebih awal, sehingga itu terus terjadi. Yang kedua adalah ketiadaan tindakan tegas dari kantor Dinas Tenaga Kerja yang masih tidak meliburkan perusahaan, padahal perusahaan tersebut seharusnya dengan kebijakan PSBB itu dilakukan penutupan. Alhamdulillah terhadap kasus ini Ombudsman Perwakilan Jawa Barat sudah menindaklanjuti dan sampai 15 Mei kemarin sudah dinyatakan sebagai perusahaan yang harus ditutup full 100%, walaupun sebelumnya dilakukan secara bertahap gitu. Lalu laporan lain adalah ketidakjelasan proses penahanan terhadap tersangka yang positif COVID. Nah, ini sebetulnya tidak cukup banyak ya yang disampaikan, tetapi memang kemudian kita lakukan komunikasi dengan pihak perwakilan untuk dilakukan pemantauan terhadap kebijakan yang sinergis antara kepolisian, kejaksaan terkait penahanan baik yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun yang masih dalam proses lidik begitu. Karena ada beberapa yang walaupun ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun ke atas ya, tapi tidak dilakukan penahanan, tetapi menggunakan kebijakan penahanan dalam kota yang dia wajib lapor dan ada yang tidak wajib lapor. Nah, di luar itu teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang juga kami memberikan atensi ya, terkait peristiwa-peristiwa yang sedikit atau banyak telah memunculkan tindakan kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan tetapi juga aparat sipil ya. Jadi Satpol PP itu seperti kasus yang terjadi di Sulawesi Tengah, itu melakukan tindak kekerasan terhadap warga pedagang cabai ya, ketika dia akan melakukan perlintasan antar wilayah. Ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ketua bahwa
terkait penutupan jalan dan penutupan jalan umum dan perlintasan antar wilayah ini masih seringkali menimbulkan kegaduhan begitu ya, termasuk juga oleh aparat Satpol PP ini, aparat sipil yang bertindak sebagai aparat keamanan di wilayah. Mungkin ini juga perlu disinergikan dengan aparat keamanan setempat, bagaimana kebijakan yang ditetapkan sehingga tidak merugikan masyarakat. Lalu ada dalam masa COVID ini ya, terutama di wilayah PSBB ya, ada tindakan pemukulan menggunakan rotan oleh aparat kepolisian terhadap warga, misalnya kasus di Kota Ambon. Tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi di wilayah lainnya. Yang ketiga adalah tindakan pemukulan warga oleh aparat kepolisian di Labuan Bajo, yang tidak menutup kemungkinan sekali lagi ini juga bisa terjadi di wilayah lainnya, karena memang kebijakan terkait penutupan jalan umum dan antar wilayah ini banyak representasi dari masing-masing aparat keamanan ketika menghadapi kasus di lapangan. Lalu tindakan pemukulan oleh aparat kepolisian yang juga kita temukan terhadap warga di Aceh Timur. Nah, Ombudsman sekali lagi berharap bahwa aparat kepolisian dan sipil yang bertugas melakukan pengamanan PSBB ini dalam rangka COVID bisa melaksanakan tugas pengamanan sesuai ketentuan dan SOP dengan mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dan bertindak secara proporsional. Aparat kepolisian dan aparat sipil tentu perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas untuk membangun kesamaan dalam rangka pelaksanaan tugas sehingga menghindari potensi penyalahgunaan wewenang ya, kemudian melakukan pemukulan itu jelas-jelas kan tidak boleh dilakukan, itu bagian dari abuse of power. Jika diperlukan ternyata dalam rangka supaya tidak ada juga pengabaian dari masyarakat, memang perlu diberikan sanksi begitu kalau diperlukan terkait pelanggar PSBB ini. Hendaknya juga mengedepankan sanksi-sanksi yang berupa edukatif ya. Kemudian instansi kepolisian agar mengoptimalkan saluran kontak layanan. Kita juga melakukan uji responsivitas terhadap pengaduan yang dibuat oleh aparat kepolisian ya, baik itu melalui Facebook, Instagram, call center gitu. Hasil temuan Ombudsman adalah responsivitasnya itu masih sangat rendah. Nah, oleh karena itu ini juga penting unit pengaduan ini agar masyarakat yang merasa ada yang rasa keamanannya terganggu di masa COVID ini bisa dengan cepat dibantu. Ombudsman merasa bahwa saat ini situasi masyarakat kita menghadapi COVID ini kan punya beban psikologis yang sangat berat gitu. Oleh karena itu dengan pembatasan aktivitas, pengurangan pegawai, PHK dan lain sebagainya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa kemudian Ombudsman perlu mengingatkan agar tindakan-tindakan lebih dikedepankan pendekatan edukatif begitu ya, ketika terjadi di lapangan. Berkaca pada kasus yang terjadi di Amerika Serikat, walaupun terlampau jauh kalau kita membandingkan ya, tetapi tindakan kekerasan yang berlebihan itu juga bisa memicu reaksi massa yang meluas begitu, dan itu tentu tidak kita harapkan terjadi di tempat kita di masa COVID seperti ini. Yang lainnya adalah ini baru saja saya terima melalui WA harapan dari aparat keamanan untuk segera merespon beberapa laporan yang dapat memicu situasi yang lebih tidak kondusif, terutama yang ada orang-orang yang ingin menunggangi ya. Ini pelapor sudah melaporkan sebetulnya ke aparat kepolisian bahwa mengalami intimidasi, ancaman terkait dengan pelaksanaan diskusi di Universitas Gadjah Mada, tetapi laporan itu sampai hari ini belum ditindaklanjuti.
sekali lagi responsivitas baik melalui pengaduan daring maupun pengaduan yang disampaikan kepada kantor kepolisian secara langsung terhadap beberapa peristiwa yang muncul, yang khawatir kemudian ini menjadi ikutan begitu ya, agar dilakukan percepatan responsivitas dan profesionalisme kerja kepolisian. Saya dan Ombudsman yakin bahwa pihak kepolisian punya kemampuan untuk melakukan kerja-kerja secara profesional dan responsif begitu meskipun dalam masa COVID. Saya kira itu Pak Ketua tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Eni Rahayu. Rekan-rekan media, tentu yang juga penting adalah terkait dengan soal new normal ya. Ini tentu perlu dipahami masyarakat sampai ke lapisan bawah ya. Tentu terkait juga nanti laporan-laporan Ombudsman juga ke depan. Selanjutnya berkenan Pak Ahmad Alam Syahsyaragi untuk berikan penjelasan terkait dengan hal ini atau hal lain yang Bapak anggap penting. Baik, terima kasih Ketua, rekan-rekan media dan para penyaksi live streaming yang ada di saluran atau kanal media sosial Ombudsman yang saya hormati. Tadi sudah sampaikan oleh Ketua tentang perkembangan secara keseluruhan tentang laporan bahwa bansos adalah yang terbesar dan ini memang sudah kita prediksi dari awal. Namun demikian bansos ini memiliki lifetime yang tidak akan lama. Kenapa demikian? Karena rata-rata pemerintah akan menerapkannya hanya 3-4 bulan. Kemudian yang kedua adalah laporan ekonomi dan keuangan yang mayoritas itu menyangkut dengan relaksasi kredit yang juga di dalamnya di awal-awal ada sejumlah laporan terkait dengan kemudahan utilitas berupa listrik masuk ke Ombudsman, tapi setelah penjelasan cukup efektif dari PLN, keluhan tentang listrik ini relatif reda. Rekan-rekan media dan para penyaksi live streaming Ombudsman Republik Indonesia yang saya hormati, memasuki bulan Juni adalah fase yang menurut kami cukup kritis. Kenapa? Karena ini adalah fase tengah dari cara kita secara keseluruhan menangani dampak dari COVID ini. Secara khusus saya akan mengomentari pentingnya sosialisasi yang baik tentang tahap yang kita sebut sebagai normal baru. Pemerintah harus beradaptasi, harus memperbarui dirinya dengan pendekatan-pendekatan yang juga baru, dan ini dialami oleh semua negara. Untuk itu catatan dari kami di Ombudsman, di luar data-data yang sudah kami sampaikan juga dan mungkin bisa dibaca oleh rekan-rekan media di sana, ada beberapa hal yang agak strategis yang perlu mulai diinisiasi dari tahap sekarang. Pertama, new normal atau normal baru ini membutuhkan sekuen atau pentahapan untuk penerapan yang lebih jelas. Jadi sebagai contoh misalnya, kalau satu instansi mau mulai mendorong agar orang kembali bekerja di kantor, tentunya mungkin tidak bisa langsung seperti membalik telapak tangan, harus dimulai dengan tahap 50%, 60%, dan kami berharap pada bulan Desember adaptasi ini sudah mendekati model yang sempurna. Untuk itu, Ombudsman menyarankan agar pemerintah lebih detail, bukan hanya sekedar memberikan protokol di masa new normal, tapi lebih detail untuk mendorong instansi-instansi, lembaga-lembaga swasta untuk membuat skenario untuk masing-masing diri mereka bagaimana menerapkan ini secara bertahap, sehingga kemudian tidak menimbulkan kebingungan.
termasuk juga di pendidikan. Bagaimana menuju bulan Januari ketika memang sekolah akan dibuka, maka step-step untuk menuju ke sana harus dipersiapkan dari sekarang. Itu catatan dari Ombudsman. Kami berharap wacana di publik tidak lagi sekedar new normal atau tidak, tapi sudah masuk pada tahapan bagaimana warga, pelaku-pelaku usaha, instansi pemerintah, dan badan-badan publik lain secara bertahap berusaha menerapkan proses menuju new normal ini, bukan lagi sekedar wacana atau polemik pro kontra. Yang kemudian juga cukup kritis adalah kita sudah memasuki bulan kedua, April, Mei, Juni, Juli, 2 bulan lagi adalah masa di mana stok finansial kita untuk bansos juga sudah mulai menipis. Maka secara bertahap kita semua harus beralih dari era bantuan sosial secara gradual juga ke recovery ekonomi. Untuk itu UMKM menjadi sektor yang sangat penting bagi Ombudsman, dan meski demikian kami menganggap tetap pengalaman selama ini perbaikan data tentang bansos itu harus diintegrasikan oleh pemerintah dengan skema yang lebih sederhana sebagai fundamental untuk penerapan bantuan sosial di era kemudian. Jadi jangan ditinggalkan begitu saja, harus ada perbaikan yang dilakukan oleh kementerian, sebagaimana juga Pak Presiden sudah menyatakan bahwa perlu penyederhanaan skema bansos ini. Yang berikutnya adalah bagaimana meletakkan UMKM sebagai salah satu area untuk pemulihan domestik demand. Mengapa demikian? Kami beberapa kali melakukan video conference dengan pihak pelaku ekonomi swasta. Rata-rata juga sudah mengingatkan bahwa pasca COVID itu perlu diantisipasi perubahan pola produksi di sektor formal yang mulai akan mengarah kepada teknologi. Ini setidak-tidaknya bukan hal yang gampang untuk membalikkan kembali jumlah tenaga kerja yang terserap. Kalau kita sudah mendengar hampir 6 juta PHK, tidak otomatis ketika nanti pemulihan ekonomi, sektor formal kita akan bisa menyerap 6 juta itu lagi, karena banyak yang akan terpaksa menggunakan teknologi untuk mensiasati pola-pola produksi yang aman dari risiko pandemi. Dengan demikian, suka tidak suka, sektor UMKM ini adalah menjadi andalan utama kita untuk pemulihan permintaan domestik. Kalau 2 bulan ke depan masih ada bansos, maka mulai bulan September, Agustus, September, Oktober, restrukturisasi dan kemudian pemulihan sektor UMKM ini akan menjadi sangat penting dan secara politis juga cukup kritis, karena pada saat itu jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan juga sudah sangat banyak. Kami berharap pemerintah dari jauh hari segera mengumumkan secara detail skema-skema pemulihan sektor UMKM ini. Kami membayangkan rumah tangga di Indonesia yang semula hanya menanggung 4-5 orang, dengan adanya PHK mungkin harus menanggung lebih banyak saudara dan keluarga. Kami juga membayangkan di area-area permukiman yang biasanya ada 3, 4, 5 warung, mungkin setelah pandemi ini akan bertambah menjadi 6, 7, 8 warung, sehingga sektor-sektor seperti ini harus segera diselamatkan oleh pemerintah dalam masa transisi. Jika tidak, Ombudsman merasa bahwa hal ini akan sangat mengganggu skema-skema pelayanan publik kita yang ada, di mana orang kehilangan kemampuan membayar BPJS dan belum tentu mereka bisa
masuk dalam skema penerima bantuan. Orang juga akan mengalami kesulitan mengutilisasi BPJS tenaga kerjanya karena mereka bukan bekerja di sektor formal, mungkin bekerja lebih banyak di sektor informal. Apa yang ingin dijadikan catatan pada konferensi pers kedua ini sebagai penutup dari saya, bahwa memasuki new normal ini, pemerintah juga harus bergegas untuk membuat skema-skema pelayanan publik, skema-skema perlindungan sosial yang lebih mendekati kenyataan terkait dengan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Mungkin skema-skema lama tidak bisa terlalu banyak digunakan lagi, maka kita harus menemukan skema-skema baru yang bisa mengurangi tingkat keterpurukan ketika kita mau memasuki tahap recovery. Sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Alam Sasyaragi. Ini ada beberapa pertanyaan yang selain saya menjawab, mungkin berkenan nanti Pak Alam dan Ibu Nini juga menjawab hal-hal yang belum saya lakukan atau perlu ditambahkan. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Ombudsman, tentu di samping kami jawab, di antara pertanyaan yang mungkin kami tidak lanjuti, nanti akan langsung kami tindak lanjuti. Pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana sikap Ombudsman terhadap pelayanan Dukcapil yang tidak responsif. Proses iktp sejak sebelum pandemi hingga sekarang belum selesai juga. Selama ini kami terus berkomunikasi dengan Dirjen Dukcapil, ya, itu Prof. Zudan, ya. Saya beberapa kali kunjungan ke daerah, kalau ada yang komplain langsung saya sampaikan, ya. Dan Dirjen Dukcapil cukup responsif. Ya, tentu kita berharap, ya, jangan sampai sebelum pandemi saja masalah pelayanannya, kemudian lebih buruk ketika pandemi. Ya, kami akan tindak lanjuti saja, ya, terhadap hal ini. Nanti saya akan langsung kontak Pak Dirjen Dukcapil, ya, pertanyaan sekaligus keluhan ini. Nanti yang kedua mungkin berkenan nanti Pak Alam. Yang ketiga, ada pertanyaan nomor 3 terkait dengan kebijakan new normal. Pemerintah akan memutuskan buka pusat perbelanjaan. Bagaimana pendapat Ombudsman? Kalau kita perhatikan dari WHO misalnya menyatakan tidak mungkin kita bisa menuntaskan soal pandemi ini dalam waktu yang bisa ditentukan. Sedangkan di sisi lain ada kehidupan juga mesti berlangsung. Ya, tentu Ombudsman meminta pemerintah melakukan kajian yang sebaik-baiknya, ya. Artinya pemerintah di sini, pemerintah pusat dan daerah, sebelum memutuskan pembukaan pusat perbelanjaan, yakinkan betul kepada masyarakat bahwa cukup alasan untuk melakukan pembukaan pusat perbelanjaan tersebut. Cukup alasan dari aspek kesehatan tentu saja, karena nyawa tentu lebih penting dari segala-galanya. Setelah ada keputusan membuka pusat perbelanjaan, tentu memastikan juga, ya, protokol kesehatan itu diterapkan secara baik, sebaik-baiknya, baik oleh pengunjung maupun mereka yang pengelola mall, ya, atau pusat-pusat perbelanjaan. Dan ini seharusnya tidak hanya bagus di atas kertas, karena kami perhatikan kalaupun tidak di pusat perbelanjaan yang sifatnya seperti mall, pasar-pasar tradisional sampai hari ini itu tetap banyak beroperasi. Kemudian standar kesehatan yang selalu disampaikan kepada publik itu tidak dijalankan, ya. Mungkin kalau dia pusat perbelanjaan yang sifatnya mall, mungkin itu nanti akan lebih banyak disorot, ya. Tetapi Ombudsman berharap tidak hanya persoalan disorot atau tidak disorot, tetapi
protokol kesehatan yang didengungkan itu betul-betul dijalankan. Kemudian demi melaksanakan aturan protokol COVID-19, kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan. Videonya sempat viral dan meresahkan masyarakat. Bagaimana Ombudsman menanggapi ini? Tadi Ibu Nini Rahayu juga sempat menyampaikan, tapi intinya tentu Ombudsman sangat berharap bahwa aparat kita, baik itu TNI Polri, Pol PP, atau aparat manapun yang ditugaskan untuk menerapkan aturan protokol COVID-19 itu menggunakan cara-cara yang profesional, dan kami yakin mereka terlatih untuk itu. Tetapi juga jangan hanya kita mengharapkan dari sisi aparat, tapi masyarakat juga harus melengkapi dirinya terhadap syarat-syarat yang ada, kemudian patuh terhadap arahan-arahan yang diberikan oleh aparat. Aparat sekali lagi tentu kita minta untuk menjalankan tugas-tugasnya secara profesional. Mereka tentu terlatih ya, mengikuti pendidikan bagaimana menghadapi masa secara baik apapun kondisinya, dan itu juga membuktikan bagaimana tingkat profesionalitas mereka. Dari sekian banyak laporan tersebut, sudah berapa persen ditindaklanjuti? Tadi sudah saya sampaikan, itu sekitar lebih dari 70% kita tindaklanjuti dengan berbagai mekanisme yang ada, termasuk kita sampaikan kepada kementerian lembaga terkait, atau juga hal-hal yang perlu dilakukan secara cepat. Ombudsman meresponnya melalui RCO misalnya, atau cara-cara lain yang secara teknis ada di Ombudsman. Tapi intinya adalah bahwa kita semuanya kita tindak lanjuti, walaupun dengan klasifikasi yang ada. Bisa saja suatu pengaduan itu tidak cukup alasan untuk ditindaklanjuti, tetapi sepanjang dia memang harus ditindaklanjuti, kami tidak lanjuti. Bagaimana pendapat Ombudsman terkait kemungkinan pelonjakan kasus positif COVID saat new normal dimulai Jumat nanti? Nah, ini mungkin seperti nomor 2 tadi, nomor 6 ini nanti berkenan Pak Alamsa memberikan jawabannya. Kemudian bagaimana tanggapan Ombudsman terkait kebijakan kenaikan tarif BPJS yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, tentu yang pertama, Ombudsman berharap ada informasi yang terbuka dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat terkait kenaikan tarif BPJS ini. Ya, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Informasi itu harus disampaikan kepada masyarakat, karena sampai saat ini masih simpang siur. Ya, memang seharusnya tidak terjadi kenaikan tarif BPJS, ya, karena pada saat yang tidak tepat, ya, di samping tentu sudah ada keputusan Mahkamah Agung terkait dengan hal ini. Ya, kalaupun pemerintah berargumentasi itu tidak melanggar aturan yang ada, inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Ya, kita juga mengetahui bahwa jumlah dana yang dibutuhkan juga tidak sedikit, ya, tapi itu harus dijelaskan kepada publik sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan tafsir masing-masing. Kemudian yang ke-8, berkenan nanti Ibu Nini Rahayu untuk memberikan jawaban. Kami persilakan Pak Alam mungkin memberikan tanggapan untuk nomor 2 dan nomor 6. Silakan Pak Alam. Ya, baik, untuk nomor 2 yang berkaitan dengan bantuan tunai 600.000, tapi ternyata cuma terima 350.000. Pertama, bantuan tunai ini masih bagian dari bansos. Segera lakukan aduan ke kanal yang sudah ada untuk bansos ini, dan apabila dalam waktu
10 hari tidak ada respon. Kami sengaja mengundangkan 10 hari karena situasi ini agak membutuhkan langkah yang cepat. Segera laporkan ke posko ombudsman di perwakilan yang ada. Saya tidak tahu daerahnya di mana, tapi saran saya segera laporkan agar bisa segera dikonfirmasi mengapa 350.000 dan kenapa bukan 600.000. Sehingga kalau memang harus disesuaikan skemanya dengan 600.000, ya kami akan minta disesuaikan skemanya. Namun kami belum bisa mengambil keputusan mengapa seperti itu, apakah tahapannya juga berbeda. Saran saya segera keberatan kepada instansi tersebut dan segera laporkan ke posko ombudsman di perwakilan yang paling dekat dengan tempat tersebut. Nah, kemudian yang keenam, kenaikan jumlah positif jika normal nanti. Kami sangat rasional di ombudsman. Namanya upaya itu ketika diterapkan apabila nanti naik kembali seperti halnya juga di negara lain, tidak usah sungkan-sungkan juga pemerintah untuk menghentikan sementara, karena bagaimanapun keselamatan sangat penting dan tidak perlu juga menganggap itu gagal, karena hampir semua negara yang menjalani tahap ini juga melakukan hal yang sama. Tapi kalau kemudian tidak melonjak positif, menurut saya diteruskan tapi tetap dengan hati-hati. Untuk itu, seperti yang saya sampaikan tadi, maka lakukan proses pembukaan area-area publik itu secara bertahap. Kemudian lakukan simulasi-simulasi yang bisa disaksikan oleh masyarakat luas sehingga orang tahu bagaimana mereka harus beradaptasi, bukan hanya sekedar mempublikasikan protokol-protokol tersebut, gitu ya. Namun demikian, kalau positif naik, ya tahan lagi, hentikan. Dan menurut saya itu hal yang biasa. Sekali lagi kami dari ombudsman mengingatkan tidak perlu merasa malu ketika harus mengcancel atau menghentikan satu kebijakan yang kira-kira punya potensi merugikan masyarakat luas, karena siapa yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan COVID ini. Itu komentar dari saya. Terkait dengan tarif BPJS, kami berharap pemerintah juga tidak usah segan-segan untuk melakukan perbaikan lagi terhadap perpres tersebut apabila dipandang masih ada sistem pentarifan yang tidak adil. Semua juga tahu, seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan di media, bahwa masih ada ketidakadilan antara peserta mandiri dengan peserta yang disupport oleh pemberi kerja, di mana pemberi kerja cukup membayar 1/5-nya, sisanya ditanggung pekerja formal cukup menanggung 1/5-nya, di mana pemberi kerja ikut membantu kira-kira 80%-nya. Peserta mandiri rata-rata harus membayar 100% dari tarifnya. Untuk itu wajar jika banyak orang merasa tidak adil. Nah, kami sedang berpikir juga di ombudsman, mungkin sudah waktunya pemerintah menerapkan sistem standar pelayanan yang sama. Jadi satu iuran untuk satu jenis kelas layanan. Jadi standar pelayanan minimum. Adapun yang ingin mendapatkan kelas di atasnya silahkan tanggung sendiri. Kami pikir itu di satu sisi bisa menyelesaikan masalah defisit, di sisi lain juga bisa menyelesaikan rasa keadilan di masyarakat. Jadi intinya, sekali lagi pesan ombudsman, tidak perlu pemerintah merasa ragu untuk mengubah sekali lagi perpres tersebut agar sistem iuran dan sistem pelayanannya dirasakan oleh masyarakat lebih adil. Itu lebih baik daripada memberikan justifikasi yang justru akan semakin mengundang kontroversi. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan nomor berapa tadi? Terakhir yang sekolah. Nomor
masukan Ombudsman terkait kapan anak-anak bisa kembali ke sekolah. Wacana pembukaan sekolah ini kan memang mencuat ya, seiring dengan rencana pemerintah melakukan penerapan new normal atau tatanan baru di masyarakat. Pro kontra ini apalagi ditambah dengan persoalan-persoalan ikutan yang sudah kita tahu semua gitu ya, masalah minimnya akses kepada teknologi yang membuat tidak seragam kesulitan para siswa kita dalam melakukan kegiatan secara daring, keadaan mental dan psikologis anak yang juga terus tertekan di rumah, masih tingginya angka peningkatan kasus COVID yang bahkan terjadi pada anak-anak dan balita, rendahnya kapasitas sistem kesehatan kita terutama di daerah untuk merespon, mencegah dan memitigasi. Lalu kita juga tahu bahwa sulit sekali memastikan anak-anak akan mematuhi protokol kesehatan yang bisa disiplin kalau mereka kembali ke sekolah. Nah, tentu hal ini Ombudsman perlu sekali menyampaikan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi antar wilayah. Saya kira antara wilayah satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam penyikapan rencana kemungkinan anak bisa bersekolah kembali ini. Yang kedua, kesenjangan antar kelas ya. Kita tahu bahwa ada orang yang dengan mudah mendapatkan akses terhadap penggunaan daring ini, tetapi kita juga tahu bahwa ini bukan fasilitas yang murah dan mudah begitu, dan tidak semua orang bisa menggunakan jasa ini. Lalu belum memadainya sarana prasarana sekolah dalam menunjang protokol kesehatan. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Nah, kalau kita belajar dari negara-negara lain misalnya sampai dengan saat ini hanya Singapura saja itu baru tanggal 2 Juni ini baru dilakukan uji coba untuk membuka kembali sekolah. Di beberapa negara lain ini juga masih belum dilakukan begitu. Ada yang sudah mencoba dibuka seperti di Korea Selatan. Di Korea itu Korea Selatan itu tanggal 20 Mei, tapi kemudian ditutup kembali. Begitu juga di Tiongkok yang pada bulan Mei sudah dicoba dibuka di sebagian lalu ditutup kembali. Nah, oleh karena itu tentu Ombudsman ingin memberikan masukan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memastikan wilayah-wilayah mana yang sudah dianggap bebas dari COVID, yang kemudian dilakukan uji coba seperti yang disampaikan Pak Alamsyah tadi, untuk dilakukan uji coba terlebih dahulu dilakukannya pembukaan sekolah bagi anak-anak. Misalnya di daerah-daerah yang sudah bisa dipastikan itu adalah wilayah hijau, dengan tetap memastikan bahwa perlintasan antar wilayahnya juga terjamin. Lalu diutamakan sekolah-sekolah yang belajar mengajar di tingkat yang lebih tinggi, misalnya kelas 6 SD, kelas 3 SLTP, kelas 3 SLTA yang sekolah akhir. Jadi ini mungkin juga perlu dikaji lagi ya, tapi ini ya sekali lagi perlu dikaji lagi apakah itu memungkinkan di wilayah hijau dan untuk kelas tertentu yang akhir. Kemudian adanya pandangan yang lebih detail bagaimana cara menjalankan kegiatan belajar mengajar ini yang dengan buku panduan dari sekolah yang lebih baik gitu. Lalu penerapan standar yang baik, termasuk standar ini dibuat bukan hanya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga perlu koordinasi dengan Dignas di daerah, termasuk unsur-unsur pendidikan yang dibangun oleh lembaga swasta, pondok pesantren, karena ini memiliki kerentanan yang berbeda-beda. Sekali lagi, pemerintah tidak boleh hanya berpandangan bahwa masa ajaran baru karena sudah di depan mata bulan Juli. Ombudsman berharap ada kehati-hatian dari pemerintah dalam rangka menetapkan rencana anak-anak kembali sekolah. Kalau belum betul-betul aman, perlu dilakukan kajian secara mendalam, karena prioritas untuk memastikan keselamatan siswa dan masyarakat itu jauh lebih penting. Ombudsman pada kesempatan yang lalu melalui Bapak Suaidi sebagai pengampu bidang pendidikan bahkan sudah menyampaikan ada baiknya ajaran baru diundur sampai akhir tahun 2020. Saya kira itu, Pak Ketua. Makasih. Baik, saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada
rekan-rekan media, tentu Ombudsman Republik Indonesia akan secara rutin menyampaikan perkembangan pengaduan masyarakat terdampak COVID-19 ini ke Posko Ombudsman RI, dan ini memang kewajiban Ombudsman untuk menyampaikan perkembangannya, ya, supaya masyarakat juga paham bahwa hak mereka untuk memberikan pengaduan itu tetap dapat dilakukan kepada Ombudsman walaupun dalam situasi pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.